Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini part 2. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait rumus dari kalimat simple past dan juga simple present continuous dan kemudian simple past continuous. Oke, yang pertama simple past. Jadi rumusnya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan nominal. Kita bahas verbal terlebih dahulu. Rumus positif terdiri dari subjek plus verb to, kemudian yang terakhir komplement. Dan negatif yaitu ada subjek plus did, didn't, atau did not, plus verb to, plus komplement. Nah, kemudian kalimat tanya. Did plus subjek plus verb to plus komplement. Tanda tanya. Oke, langsung saja kita buat kalimatnya ya. Sebelumnya saya jelaskan lagi, jadi kalimat simple past itu adalah kalimat yang menjelaskan terkait kegiatan yang sudah terjadi. Meskipun kegiatannya itu terjadinya 1 detik sebelum kita ngomong. Jadi misal, pen saya jatuh gitu. Nah, pennya padahal itu jatuhnya cuma jarak 1 detik sebelum kita ngomong. Intinya, itu sudah terjadi. Ketika kita ngomong, kegiatan itu sudah terjadi. Oke. Yang pertama, misal I went to the mall yesterday. Jadi saya pergi ke mall kemarin. Nah, itu kan sudah terjadi ya. Nah, harusnya kan go, tapi berhubung ini adalah kalimat past, jadi pakai verb to. Kata kerja kedua yaitu when, bukan go. Jadi subjeknya ini kalimat positif, subjeknya yaitu I, when. Nah, komplementnya yaitu to the mall, ke mall yesterday. Oke. Kemudian yang kalimat negatif misalnya. Kalimat negatifnya yaitu I. Kebalikannya ini, misal saya tidak pergi ke mall kemarin. Did not atau didn't ya, singkatnya didn't. Verb to-nya itu when. Went to the mall yesterday gitu ya, sama kayak yang di atas, yesterday. Nah, kalimat tanyanya misal you, kamu. Did, saya kasih contoh yang subjeknya yaitu you, kamu. Did you. Nah, yang pertama did, subjeknya you, kemudian verb to-nya when to the mall. Gak muat ya, lanjut pokok to the mall yesterday. Jangan lupa tanda tanya. Oke, jadi gini ya. Oke, lanjut ke kalimat nominal. Kalau kalimat nominal tuh kalimat yang nggak pakai kata kerja, jadi gak ada kata kerjanya. Kalau yang verbal itu ada kata kerjanya. Oke, hapus dulu yang ini. Oke, ini tinggal ganti aja. Ini nominal. Nah, kalau nominal berarti nggak ada yang namanya kata kerja. Misal, ini rumusnya ya, subjek plus to be. Nah, to be-nya itu bentuk kedua, to be 2. Yaitu apa tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu was sama were untuk kalimat past. Kemudian ana. Apa sih ana ini? Ana itu singkatan dari adverb, adjective, non-adverb. Jadi kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan. Keterangan tempat atau waktu. Kemudian yang di bawah itu to be bentuk kedua plus not plus ana. Nah, kemudian yang pertanyaan ya, itu to be bentuk kedua plus subject plus ana. Jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk contohnya tentu beda ya, karena nggak ada kata kerjanya. Nah, biasanya itu apa ya? Misal, contohnya kayak happy, bahagia. Nah, itu kan kata sifat ya, bisa digunain di sini. Misal kamu mau jelasin, kemarin saya bahagia. Nah, mungkin bahagianya itu karena terjadi sesuatu kemarin. Terus kalau
kayak kata benda, misal dia adalah teman saya di sekolah SMA misal. Kan misal sekarang kamu itu udah kuliah. Nah, kamu menjelaskan terkait dia perempuan. Dia perempuan adalah teman saya ketika di sekolah SMA. Nah, itu sekolah SMA-nya kan pasti udah dulu, karena sekarang kamu adalah mahasiswa. Jadi, itu bisa. Oke, langsung saja ya. Coba kita pakai yang bahagia, kata sifat. Subjek, yaitu misal I lagi ya. I, to be-nya apa? Yaitu was. I was happy. I was happy yesterday. I was happy yesterday. And then I was not happy yesterday. Misal saya tidak bahagia kemarin. Misal kamu mau ngasih tahu, oh saya tidak bahagia kemarin karena terjadi sesuatu. I was not happy yesterday. Sama kayak dia. Kemudian yang ketiga nih, yaitu kalimat tanya. Apakah kamu bahagia kemarin? To be you. You itu pakai were ya. To be-nya were. Were you? Apakah kamu, subjeknya kamu, were you happy? Were you happy yesterday? Okay, were you happy yesterday? Apakah kamu bahagia kemarin? Nah, jadi begini ya rumusnya untuk yang nominal. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kalimat simple present continuous ya. Kalau simple present continuous, ia hanya terbagi satu saja, yaitu kalimat verbal saja. Simple present continuous yaitu kegiatan yang sedang terjadi sekarang ya, yang sedang terjadi sekarang. Oke, verbal. Ini positif, negatif, tanda tanya. Nah, jadi terdiri dari subject plus verb to be. Bentuk satu. Kemudian verb in plus complement. Ini subject plus to be plus not plus verb in plus complement. Kemudian yang terakhir yaitu to be lagi plus subject plus verb in plus complement. Oke, tanda tanya. Oke, jadi contohnya yaitu yang pertama kalimat positif. Nah, misal mereka makan nasi sekarang. Misal saya sedang melihat teman saya itu, mereka sedang makan nasi sekarang. Nah, ini contohnya. They. Nah, apa tuh be-nya they? Yaitu are. Eat, kata kerjanya eat jadi eating. Nah, ini kenapa ada to be-nya? Padahal ini kalimat verbal, karena ada kata kerjanya itu adalah ada penambahan ing. Jadi ketika ada penambahan ing, maka harus ada to be. Nah, they are eating now, eating rice now. Nah, mereka sedang makan nasi sekarang. Jadi subjeknya they, to be, are, verb in-nya eating, nah komplementnya rice now. Oke, kemudian kalimat negatifnya yaitu mereka tidak sedang makan nasi sekarang. Ya mungkin mereka sedang makan burger. Nah, ini they are not eating rice now. Kemudian untuk kalimat tanya, apakah mereka sedang makan nasi sekarang? To be yaitu are plus they eating rice now. Apakah mereka sedang makan nasi sekarang? Oke, ini contohnya. Oke, karena untuk kalimat simple
present continuous sudah. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat simple past. Oke, kalau sekarang kita akan membahas terkait kalimat simple past continuous. Jadi kalimat simple past continuous yaitu kegiatan yang sedang terjadi tapi terjadinya itu di masa lampau. Entah ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Intinya misal dibarengi dengan kegiatan lain. Nah, saat itu sedang terjadi, ada kegiatan lain yang terjadi. Nah, oke, langsung saja ya. Verbal. Nah, ada positif, negatif, dan tanda tanya. Misal ya, contohnya itu kayak misal mereka sedang bermain sebuah game saat jam 7 malam kemarin. Berarti tadi malam ya. Intinya mereka itu sedang main game ketika tadi malam. Atau contoh yang satunya lagi, misal yang dibarengi dengan kegiatan lain. Misal saya sedang membaca buku ketika kamu memanggilku gitu. Jadi ketika kamu itu memanggilku, ada kegiatan yang sedang terjadi saat itu, yaitu saya sedang membaca buku. Nah, oke, jadi rumusnya yaitu subjek, udah pasti subjek plus, nah to be-nya yaitu to be bentuk kedua. Nah, verb ing ya, verb ing plus complement. Nah, untuk yang satunya lagi, subject plus to be bentuk kedua plus not plus verb ing plus complement. Nah, untuk kalimat tanya sudah pasti to be terlebih dahulu ya, plus subject plus verb ing plus complement tanda tanya. Oke, langsung saja pada contohnya. Oke, misal mereka sedang bermain game saat jam 7 malam kemarin. Misal, itu contohnya lebih ke pakai keterangan waktu yang spesifik ya. Intinya pada saat jam 7 malam itu ada kegiatan yang sedang terjadi. Nah, ini. Day. To be-nya day yaitu were. Playing. Komplementnya bermain apa? Bermain game. Di saat jam 7 PM at 7 PM. Yesterday. Ya, ini yesterday. Ini saya kasih 2 contoh ya. Ini untuk yang spesifik ya, terkait ada keterangan waktunya. Kalau yang ini beda. Ini ada 2 contoh. Misal yang tadi I was reading, subjeknya I, to be-nya was. Reading, verb ing-nya reading. Nah, I was reading, saya sedang membaca buku. Reading a book, sebuah buku. Nah, kapan ini terjadi? Jadi, when you call me. When you called me. Ini kata kerja bentuk kedua ya, called me. Oke. Nah, ini tuh sebagai kalimat yang menerangkan waktu gitu. Nah, jadi ini rumusnya kayak rumus simple past gitu. Jadi ada subjek, ada verb to, dan juga ada komplement ya, komplementnya. Nah, ini jadi kalimat ini tuh berfungsi sebagai keterangan waktunya. Jadi ketika kamu memanggilku. Jadi ketika kamu memanggilku itu sebagai keterangan waktunya. Jadi ini rumusnya sudah sesuai ya. Ada subjek I, to be was, kemudian verb ing-nya reading, complement a book. Nah, ini sebagai kalimat yang menerangkan waktunya. Nah, kita fokus sama kalimat yang kedua lagi, yang negatif, yaitu they were not playing a game at 7 PM yesterday. Sama seperti yang di atas ya. Oke, kemudian ya untuk kalimat
tanya yaitu to be terlebih dahulu. Jadi were they playing a game at 7 p.m. yesterday? Ya, sama seperti yang di atas. Oke, ini contohnya. Oke, sekian dari saya. Harapan saya semoga kalian yang menonton ini bisa paham, dan saya sangat mengharapkan koreksi jika ada kesalahan ketika saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.